Selamat datang di Q&A bersama saya Yohana Margareta. Pemirsa, bintang tamu kita hari ini sangat spesial. Ia adalah seseorang yang menyandang gelar Habib, tapi penampilannya sangat casual, khas milenial banget. Selain itu, bintang tamu kita hari ini juga biasa memanfaatkan platform digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan juga Twitternya untuk berdakwah. Dan ternyata dakwahnya ini juga kerap digemari oleh kaum milenial. Inilah Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Semuanya sudah semangat untuk Anda pemirsa, langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita hari ini. Dia adalah Habib Hussein Jafar Al-Haddad. Assalamualaikum Habib. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pertama kali bertemu dengan Habib yang saya pikirkan adalah penampilannya itu berbeda, tidak seperti di bayang saya yang pakai surban dan jubah putih. Apakah memang disetting demikian atau seperti apa sih sosok Habib tuh harusnya? Iya, sosok Habib sih sebenarnya adalah seorang yang seharusnya dia memiliki kecakapan ilmu dan kemudian membagikannya kepada orang lain. Dan bagaimana cara dia membagikannya, termasuk cara berbahasanya, berpakaiannya, temanya dan medianya, itu tergantung kepada segmennya. Segmennya apa? Aku memilih untuk berdakwah ke anak muda. Kenapa ke anak muda? Karena pendakwah ke orang tua itu sudah ada yang lebih powerful dari aku, yaitu malaikat maut. Malaikat maut? Kenapa harus malaikat maut? Mereka sudah diingatkan dengan kematian itu loh. Bahwa mereka merasa, kayaknya saya tidak lama lagi. Dan itu cukup sebenarnya. Tumbuhnya uban, mulai remuknya badan, itu seharusnya jadi pengingat. Nah, kalau anak muda ini memiliki apa yang disebut oleh Nabi sebagai sofwah, kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal itu maksiat. Mereka masih menggebu-gebu darah muda ini. Nah, aku memilih untuk menemani mereka dalam dakwah dan agar tidak merasa digurui, sebagaimana Nabi gak punya murid, gak punya santri, punyanya sahabat. Aku berupaya untuk menjadi sahabat bagi mereka dengan sejak di penampilan. Biar tidak ada jarak. Biar gak ada jarak di antara kita. Ya, tapi sudah punya SIM belum? Surat izin mendakwah? Wah, itu yang belum. Belum? Kenapa kok belum sih? Bukannya harusnya ada SIM ya? Surat izin mendakwah itu sudah didapatkan oleh setiap muslim dari nabinya. Karena kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baliu anni walau ayat. Oke, kayaknya nih Habib, semua yang ada di sini itu sangat penasaran juga, ingin tahu lebih dalam lagi. Siap-siap untuk login sekarang? Semuanya? Para panelis, yuk kita login ya. Silakan duduk Habib, tepuk tangan untuk Habib Jafar. Baik, Habib Jafar, dalam Q&A ada aturannya yang memang wajib untuk harus diikutin, yaitu menjawab pertanyaan harus memilih box dulu. Ada 9 box, nanti di masing-masing box akan ada temanya. Dan kita akan mengulik sesuai tema yang ada dan akan disampaikan oleh para panelis dan juga saya. Langsung saja kita pilih untuk box pertama. Habib pilih nomor berapa? 3 deh. 3. Karena 3 itu identik sama sunnah biasanya. Oh gitu ya? Iya. Oke, baik, kita buka. 3 identik dengan sunnah. Apa yang sunnah di sini? Coba mungkin kita buka. Di balik 3, ternyata gibah. Tujuan dari dakwah-dakwah yang mungkin Habib sampaikan melalui media sosial itu seperti apa sih sebenarnya? Ini memang sekedar untuk bikin konten atau memang itu salah satu strategi? Jadi saya mendapatkan amanat dari ayah saya. Ketika saya masuk pertama kali SD, itu yang menulis kolom cita-cita saya itu adalah ayah saya. Saya gak punya imajinasi di luar dakwah. Karena ayah saya selama 40 tahun itu mengabdi untuk satu yayasan dakwah Islam di salah satu daerah di Jawa Timur. Gak digaji sama sekali, makanya YouTube saya juga no AdSense. Itu amanah dari ayah saya dan beliau menulis di kolom cita-cita itu menjadi pendakwah yang rasional. Seperti apa rasional itu? Artinya pendakwah yang konvensional atau tradisional itu sudah banyak, apalagi di kampung. Tapi ayah saya itu ketika nonton TV, beliau selalu bilang bahwa artis-artis ini, mereka itu orang baik. Hanya saja nilai-nilai Islam yang seharusnya relate dengan mereka, itu tidak terdengar oleh mereka. Suatu hari, kamu harus berbicara kepada orang-orang yang di luar, yang biasanya didakwai oleh pendakwah konvensional, bahwa Islam itu juga untuk mereka. Sebagai bagian dari Islam, rahmatan lil alamin itu.
Shirley, silakan. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Ini menarik karena tadi Habib memulai dengan cerita sang ayah dan cita-cita. Tapi kan Habib terlahir dengan privilege. Habib yang menempel pada diri itu tentu kayak buah si malakama dong. Ada positif, ada negatif. Karena banyak orang itu sering merasa istimewa. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri nggak suka tuh dengan pengkultusan, pengistimewaan, pengecualian. Itu gimana Habib Iya, melihatnya? saya bersyukur ayah saya tidak pernah mengajarkan kehabiban sebagai satu privilege. Beliau mengajarkan bahwa kehabiban itu adalah tanggung jawab yang harus kamu jaga dengan baik. Yang bukan hanya kamu bertanggung jawab untuk menjaga garis keturunan dari atas, itu agar tetap mulia ketika sampai kepadamu, tapi juga memastikan garis keturunan yang keluar darimu itu juga baik. Jadi kita bukan hanya mensyukuri nasab kita yang baik, tapi juga memastikan nasab yang akan turun dari kita itu juga baik. Nah, saya diajarkan itu sebagai tanggung jawab. Misalnya ya, ketika kecil, saya itu punya dua tanggung jawab bahkan. Habib yang ayahnya adalah ketua yayasan Habib di kampungnya. Jadi Double ayah job saya gitu. itu mengurusi satu yayasan yang isinya itu Habib-Habib. Yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Dan itu beban sekali. Dan bagi saya di waktu kecil, itu saya merasa apes menjadi seorang anak Habib yang ngurusin Habib gitu. Momen apa yang bikin Habib merasa apes? Karena saya nggak bisa nakal. Padahal pengen nakal. Ya, naluri seorang anak kecil ya. Oke, nah Mbah Tejo gimana nih? Dulu saya mendengarkan Habib. Sekarang kayaknya nggak begitu saya dengarkan lagi. Karena nggak pernah nakal. Karena nggak tahu pahit getirnya dunia dong kalau gitu. Nggak pernah nyolong mangga, nggak pernah. Bagaimana kita mau berdakwah kalau nggak pernah nyolong mangga? Nggak pernah nyolong ayam tetangga. Gitu Tapi loh. saya pernah nyolong rel. Oh ya terus. Nah, terus Intinya pernah nakal kan, Bib? Saya sih kayak selalu dipertemukan dengan hal-hal seperti itu. Karena ada frekuensi yang sudah nempel di diri saya. Bahwa itu masa lalu saya. Makanya saya selalu dengan penuh semangat menceritakan masa lalu saya dengan segala kenakalannya. Agar orang tahu bahwa posisi yang kamu anggap saya baik sekarang, itu bukan dari awal baik. Oke. Maka saya relatif punya kreativitas tuh untuk meru'yah orang-orang itu. Oke, baik. Menarik sekali, namun jangan diulas semuanya, masih ada banyak box di dalamnya untuk kita pertanyakan sebelum nanti juga saya akan ke Ibob. Boleh di box berapa selanjutnya, Habib? Box 2 mungkin ya. Box 2, kita buka box 2. Wes. Log in, kita serahkan log ini ke Ibob yang pertama. Silahkan diulas sepenuhnya. Bib, begini, saya kan dari kaumnya Onat dan kaumnya Boris, kalau Iya. saya ini perwakilannya gitu. Ada teman saya yang tidak percaya akan adanya Tuhan gitu. Nah, bagaimana bisa menjelaskan? Karena kalau kita berbicara dengan teman-teman yang logis, biasanya terjadinya kepada debat gitu. Dan debat kembali kepada rasional, kita lupa bahwa sebetulnya itu ada iman di dalamnya gitu, Bib. Kalau yang diinginkan adalah penglihatan yang sifatnya material, itu mustahil. Makanya saya bilang, sains itu tidak boleh membuktikan adanya Tuhan. Karena sains itu adalah perangkat yang sifatnya material, sedangkan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya imaterial. Kadang kita sulit. Sulitnya apa? Karena kita begitu dekat, sehingga kemudian sulitnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang itu seperti sulitnya menjelaskan warna hitam ke orang buta. Tapi kan kita seringnya tuh mendengar, melihat, menonton kisah inspiratif, kisah yang suksesnya Habib dalam memberikan pemahaman lewat cerita-ceritanya, lewat logika-logikanya. Tapi ada nggak, Bib, contoh yang di situ Habib gagal dalam memberikan penjelasan dan justru udah mencoba berbagai metode, tapi justru orang yang sedang berhadapan dengan Habib justru melakukan hal yang sebaliknya, bahkan semakin tidak percaya. disebut Sheryl tadi bukan gagal, tidak ada resultnya, tidak ada hasilnya ke yang didakwai, tapi gagal merumuskan pikirannya untuk dimengerti. Itu Orang maksudnya. lain ya? Iya, Oh. gagal di situ. Kalau gagal dalam
artian itu ya mungkin orang merasanya begitu ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau sayanya sih merasa ya not bad lah. Not bad. Ya, maksudnya ketika menyampaikan ya udah. Tapi kalau tadi Mbah Tejo itu bilangnya adalah dari perspektif kami yang mendengar. Pernah nggak di posisi di mana ketika sudah menyampaikan tapi orangnya nggak bergeming, bahkan bisa jadi salah paham dengan apa yang Habib sampaikan. Jadi dari perspektif kami nih yang mendengar. Kayak mungkin Valen, nah seperti tidak bergeming. Nah ya kan, dari tadi kan Habib sudah menyampaikan banyak hal-hal inspiratif nih, tapi Valen tidak bergeming. Ya Valen, Valen, lo ada masalah apa dengan hati lo gitu? Habib, kita dengarkan Valen dulu. Bahwa seorang pendakwah tuh memang it's not just what you say but how you say kan gitu. Makanya itu mau bilang, menurut Habib sendiri, zaman sekarang harus ilmunya dulu yang kuat, apa cara menyampaikannya yang kuat gitu. Kalau aku pada aspek yang mendasar ya ilmunya terlebih dahulu. Bahkan kata Imam Malik tuh ilmu tuh ada 3, Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu gitu. Ketika lo gak tahu ya udah jangan sok tahu gitu, ya udah diem aja. Menurut gue ya awalnya harus punya sesuatu. Bahkan dakwah itu ya bisa jadi kesadaran, bisa jadi ketidaksengajaan. Kalau dalam tradisi spiritualitas Islam itu ada yang namanya syatahat. Syatahat itu kayak muntahan karena terlalu banyak di dalam. Wah tiba-tiba ya itu keluar aja. Nah saya dulu ya begitu aja sebenarnya, tidak ada niatan untuk kemudian berdakwah. Hanya mengaktualisasikan apa yang ada di kepala saya. Tapi justru tantangannya bagaimana kemudian kita mendakwai diri kita sendiri dulu. Setelah kita keluarin banyak nih, kadang kita kemudian lupa untuk masukin lagi input ke diri kita. Jadi orang-orang pintar itu kan kadang problemnya adalah ego. Mereka berada di menara gading, mampu untuk turun tapi gak mau. Makanya ketika saya ngajakin pemuda tersesat dengan pembahasan yang remeh-remeh itu teman-teman filsafat saya S1 itu protes di grup WhatsApp. Makanya ciri hidup bahagia itu grup WhatsApp-nya sedikit memang. Oke. Iya. Oke, bahas yang hal-hal remeh gini. Padahal bagi saya itu justru puncak kebijaksanaan saya. Filosofi itu begitu seharusnya. Iya, kurangi grup WhatsApp, bukan log out WhatsApp ya.